Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita di sore hari ini podcast Rayon Sunan Bonang. Pada sore hari ini kita bersama wanita sang aktivis perempuan lah. Beliau seorang demisioner ketua Kopri dan sekaligus ketua komisariat Universitas Islam Malang. Yang mana track record beliau sudah tidak kita ragukan, mulai dari rayon sampai komisariat. Mungkin saya mau menyapa dulu ini Bukom yang cantik, yang baik hati kan. Oke. Gimana kabarnya Bukom? Sore ini baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan untuk selanjutnya harusnya baik terus ya. Alhamdulillah gitu. Mungkin Bukom perkenalkan diri, nama, dari mana, mungkin statusnya juga, siapa tahu dari sahabat-sahabat yang melihat video ini, podcast ini kan. Iya. Ada yang menarik. Gitu ya. Iya. Perlu nih, status perlu banget. Perlu nih. banget. Mulai nih ya kenalan saya nih. Boleh. Oke, terima kasih banyak host pada sore hari ini, Bang Jamal. Iya, siap. Nama saya Aprilia Husnul Khotimah. Biasa teman-teman manggil saya April, atau beberapa ada yang melesetkan Aprol. Jadi saya bebaskan teman-teman mau panggil saya apa aja terserah. Mau panggil sayang gitu. Saya boleh. juga nggak apa-apa gitu. Iya. Dari Jambi saya dari Jambi, cuman karena di lingkungan saya itu lingkungan Jawa, jadi saya banyak berinteraksi atau berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Ya, mungkin itu ya. Status ya tadi ya? Statusnya ini. Status untuk sementara seperti di KTP. Oh, seperti di KTP masih Belum lajang. kawin. Iya, di KTP kan gitu ya bunyinya. Iya. Ya. Sore ini kira-kira kita berbicara apa ini ya Bukom ya? Yang menarik. Apa isu aja ya? Boleh. Isu yang lagi trending nomor pertama di Indonesia ya. Apa tuh kira-kira isunya? Ini Wadas. Wadas ya. Iya, Wadas yang nggak tahu yang mana pro dengan masyarakat atau kontra dengan masyarakat ini. Kira-kira menurut Bukom sendiri ini Wadas ini bagaimana sih Bukom? Dalam artian apakah ini Wadas yang terjadi di saudara-saudara kita yang di Wadas ini, yang dilakukan pemerintah ini, apakah pro atau kontra, atau ya merugikan atau menguntungkan menurut Bukom sendiri nih? Menurut saya ya. Ya ini Bang, saya minta maaf nih kaki Iya, saya. aman. Kalau kita ngomongin Wadas, beberapa hari kemarin itu teman-teman PMI Unisma itu sudah menyatakan sikap bahwa kita jelas menolak sikap-sikap pemerintah, sikap-sikap aparat yang begitu represif ya menangani masyarakat di Wadas begitu. Dan beberapa hari yang lalu juga itu setelah kita menyatakan sikap, PMI Unisma itu tergabung dalam aliansi Asuro, Bang. Oh. Jadi di sana sebelum kita jadi kemarin itu ada aksi di Balai Kota. Dan itu teman-teman PMI Unisma terlibat di dalamnya. Teman-teman atas nama komisariat, cuman yang terlibat jelas beberapa rayon di bawahnya. Jadi saat konsolidasi begitu. Konsolidasi dong. Oh gitu ya. Iyalah. Harus memakai diksi yang benar. Betul. Saat konsolidasi kita membahas mengenai dari segi apa analisis kita terhadap kebijakan pemerintah kan begitu. Jadi di sana kita pakai analisis lingkungan, analisis sosial ekonomi, kemudian analisis yuridis begitu. Cuman karena di sini basic saya bukan orang-orang hukum gitu, jadi saya merasa kurang berhak kalau membahas mengenai sisi analisis kita dari sisi yuridis begitu. Kalau saya katakan ini, gini Bang, kemarin saya sempat dikabari sama teman-teman pendekar pena ya. Karena kebetulan yang diundang adalah saya di sore ini begitu, dan saya tadi di pengantar disebut sebagai aktivis perempuan.
Dan saya waktu itu diminta sedikit mengobrolkan mengenai tindakan-tindakan perempuan di sana yang menyatakan diri juga membela begitu karena daerahnya terganggu sekali. Betul. Sangat terganggu. Jadi di Wadas itu kalau kita mau lihat dari analisis lingkungan, sejauh ini pembacaan kita dan beberapa kajian-kajian yang sudah kita laksanakan, ternyata pemerintah saat menerbitkan AMDAL itu tidak melibatkan warga. Dalam artian warga di sini ya jelas perwakilan ya, tidak seluruh masyarakat. desa. Iya benar, maksud saya begitu. Masyarakat. Mari kita sama-sama menafsirkan kan begitu dengan baik. Jadi kalau saya katakan ada beberapa masyarakat yang kontra itu wajar gitu. Karena jelas terganggu sekali dengan adanya proyek-proyek tersebut. Kalau kita mau sedikit flashback ke belakang, di Surabaya itu hotelnya saya lupa hotel apa namanya, tapi di sini ada tuh. Di Lawakwaru itu di Poros itu ada hotel sebelah kanan. Nah, di Surabaya waktu itu hotelnya namanya Seperti itu. Itu namanya itu saya lupa namanya apa nih. Jadi saat itu karena yang jadi tuntutan salah satu masyarakat Wadas itu yang dari sisi lingkungan akan mengeringnya sumber mata air, maka yang akan saya bahas juga masalah di hotel ini, Bang. Saat pendirian hotel itu karena AMDAL-nya tidak sesuai begitu dengan adanya lingkungan di sana, mereka mengalami krisis di masalah perairan. Kering setelah kering setelah pembangunan hotel ini. Nah, ini dikhawatirkan nantinya pembangunan bendungan bener itu Yang ada di Wadas itu. ya, dan itu melibatkan apa namanya, penambangan di Wadas, dan ini yang dipermasalahkan itu akan menyebabkan kekeringan tersebut Mata begitu. airnya ya. Mata airnya. Nanti kalau kita tarik itu ke ranah-ranah keperempuanan, jelas masalah dapur itu perempuan. Jadi siapa yang bakal susah pertama? Perempuan. Walaupun nanti terdampaknya bukan hanya ke masyarakat perempuan, Untuk semuanya. gitu. Nah, eloknya di sana teman-teman itu mengorganisir masyarakat itu saya rasa dengan sangat masifnya, sampai-sampai teman-teman perempuan di sana, wanita-wanitanya kan ikut turun juga, Bang. Itulah rasa protes mereka kan begitu. Besar sekali ya. Iya. Kalau kita mau lihat mungkin selain di Wadas, aktivis Kendel, Kendel apa? Kendel kali ya, saya lupa. Ngeyel, bukan? Bukan ya. Yang ini protesnya itu berupa kakinya di semen. Sampai Mana ya? segitunya. Lupa lah ya, Kendel kali ya. Iya. Sampai segitunya, sampai di semen ya. Karena itu bentuk unjuk rasa kita gitu. Lah apakah nantinya akan ada yang seperti itu juga di Wadas? Kan sangat disayangkan. Kalau seandainya kita lihat gitu dari itikadnya pemerintah, karena itu masuk dalam proyek strategi nasional, ya kan? Iya. Itu memang dari itikadnya memang sangat baik untuk masyarakat. Di mana di situ disebutkan bahwa nanti perairannya akan melebar, kemudian yang awalnya tidak ada perairan maka akan diairi, kemudian disitulah nanti ada pembangkit listrik dan lain sebagainya itu. Cuman dampaknya ke masyarakat itu kan sangat besar daripada nggak pernah diceritakan. Daripada tadi yang diceritakan oleh pemerintah, keuntungannya. Manisnya saja. Kalau seandainya disebutkan tapi mereka dapat ganti rugi gitu. Ganti ruginya tidak sebanding dengan kerugian yang ditanggung. Ini saya berusaha menyampaikan ulang ya beberapa yang telah kita kaji waktu itu. Lagi nih, ada di satu Jawa Tengah ya, mungkin yang kemarin banjir mobil itu, Bang. Ya, Ingat ya, ada ya itu di sosial media pernah. kebaca. Jangan kan di Malang sendiri kan sempat itu. Sempat ya? Iya, tapi saya nggak ngerti, saya taunya yang banjir mobil kemarin itu dah. Itu kan dijanjikan mobil itu karena itu bentuk ganti rugi dari Dinas Perhubungan. Iya, Dinas Perhubungan itu. Oke lah, kita menikmati pas awalnya gitu. Paskanya ketika ditarik pajak, kan ini akhirnya lempangan juga gitu, sama aja ternyata ganti rugi yang seharusnya diganti oleh pemerintah itu tidak terpenuhi. Ini kasus-kasus sebelumnya begitu. Sekedar wacana Wacana. Lah kan iya berarti kan tidak terpenuhinya yang seharusnya mereka
dikompensasikan atau proses ganti ruginya itu tidak sesuai dengan kerugian yang diperoleh oleh masyarakat. Sebelum lanjut ini, Bukom, Iya, gimana? saya ini lupa. Tapi nyambung ya. Betul, Itu nyambung sedikit sekali. kemarin yang berusaha kita kaji bersama itu masalah wadas. Saya sedikit ini grogi kalau ngobrol sama perempuan itu. Oh gitu ya. Sampai lupa motivasi. Santai dong. Gini bang, saya ini perempuan gitu. Tapi banyak teman-teman saya bilang saya cowok. Oh gitu. Padahal jelas saya berkerudung ya kan, berpakaian muslimah, masa iya dibilang. Berarti lebih cocoknya aktivis. Oh gitu ya. Iya. Oke, maksudnya biar mengurangi grogi tadi Gitu ya. saya bilang. Ya. Bukom senyum-senyum, makanya saya grogi ini. Iya. Motivasinya Bukom ini apa? Mungkin apa ya, dalam artian kan sebelum jauh berapa tahun yang lalu sebelum ikut PMI itu mungkin kan ada terlintas motivasi atau cita-cita atau apa ya yang membuat ketika saya nanti ikut PMI ini saya bagaimana kan gitu. Saya minum ya. Iya. Saya tadi lupa belum nanya itu karena grogi langsung tiba-tiba masuk tadi. Oke. Kalau saya katakan ya itu PMI itu kan organisasi yang sudah cukup tua ya. Bang. Betul. Bukan cukup, memang sudah tua. Tua. Kita masuk di PMI dengan usianya yang sudah tua begitu, dan ternyata kita menemukan bacaan-bacaan yang di situ ada banyak sekali permasalahan yang sangat kompleks. Bahkan kalau kita sampaikan ini bukan hanya PMI Unisma mungkin. Hampir Saya semuanya. katakan malah saya akan ngomong ini adalah isu nasional begitu. Betul. Dan di sana ternyata sebelum saya mengetahui itu semua, tahun dilalah ya Saya bahasa tahu. kebetulan begitu. Kebetulan. Mbah Yai saya merekomendasikan. Untuk masuk Jadi ke saya masuk PMI itu bukan berdasarkan atas motivasi diri saya sendiri, Bang. Saya direkomendasikan begitu ya. sama Mbak Mbah Yai. Yai. Nanti kalau sudah menjadi mahasiswa yang aktivis begitu, maka rumah kita adalah PMI. Kok sampai Mbah Yai saya merekomendasikan PMI begitu maksud saya? Ada apa di dalamnya? Bertanya-tanya kan, Iya, jelas, kenapa jelas. kan? Jelas, apalagi saya ini adalah orang-orang yang modelnya penasaran begitu, Bang. Ya saya cari akhirnya. Ketemu gitu loh. Ada sangat gagahnya begitu bendera kuning. Kuning biru. Tulisannya PMI. Ya, Ya, jangan birunya lupa nih. PMI. Akhirnya saya cari tahu, saya waktu itu ngisi formulir dan saya masuk. Di kader. Masuklah Mapaba, PKD, kemudian ikut proses-proses di Kopri. Ya sampai akhirnya seperti ini. Betul. Gitu. Ketemu sama Bang Jamal gitu. Wah. Kan. Berarti PMI yang mempertemukan kita Iya ini. dong. Iya dong. Iyalah. Ya itulah sedikit pengalaman. Banyak sekali ya jalan yang ditempuh. Saya ber-PMI kan dari tahun 2018, Bang. Kalau sekarang tahun 2022. Berarti sudah berapa tahun? Hampir 3 kan begitu. Lumayan juga ya. Bisa dibilang banyak pasti pengalaman-pengalamannya Ya yang nggak menarik. banyak lah, tapi Kajian-kajiannya. ada. Kalau pengalaman belum banyak, tapi sudah ada lah ya. Untuk sahabat-sahabat yang melihat jangan lupa nanti kalau ada adik, saudara untuk masuk PMI aja. Sekalian promosi kita kan. Gitu ya. Tapi saya rasa PMI tidak perlu dipromosikan. Oh gitu ya. Iya. Pasti udah daya tariknya Karena itu sudah sudah internasional Betul, begitu kita betul, bukan betul. hanya tanah nasional. Isu lokal aja sama PMI dibahas ya kan. Salah satunya ya Wadas itu ya Bu Gom ya. Yang terjadi di Jawa Tengah tapi sampai di Jawa Timur karena jiwa solidaritas kita ya. Sampai kita ikut juga mendampingi yang ada di Wadas walaupun tidak secara langsung kan. Banyak sekali pro kontra yang terjadi di Wadas kan Bu Gom ya. Yang mulai malam-malam itu yang terjadi datangnya kepolisian, terus rusaknya mata air dan lain sebagainya itu. Iya. Saya grogi saya kalau ngobrol sama perempuan ini. Ini Bang, yang tadi itu saya barusan baca ya. Ada di situ menyebutkan masalah-masalah yang kena terhadap perkaranya dia karena aparat di sana sangat represif begitu, anak-anak kecil itu Takut.
iya takut akhirnya trauma Mental ya. mentalnya kena. Nah, seharusnya gitu ya, ya itu hal kecil begitu tuh udah namanya udah melanggar itu. Betul. Harusnya kalau seandainya ini mau ditarik ke kajian yang masalah analisis juridis, uang undang-undang perlindungan anak aja baru betul. penyelesaian perkara pada anak itu saya pernah mengkaji itu sedikit, itu polisi nggak boleh pakai seragam. Iya. Polisi punya seragamnya sendiri untuk menyelesaikan perkara pada anak. Biar nggak trauma. Yang seperti itu aja diatur, apalagi yang seperti ini gitu loh. Ini bakal berkepanjangan Bang. Betul, pasti. Tidak selesai ketika nanti akan isu wadas atau permasalahan di wadas selesai. Oke lah selesai, masalahnya selesai. Cuman untuk traumanya dan lain-lainnya Terus akan kalau terus. masalah sosial, maka yang awalnya ada keluarga yang rekat, maksud saya harmonis begitu, karena ada masalah ini kemudian timbullah pro kontra tadi, retaknya ini akan berkepanjangan. Betul. Tidak selesai pada saat itu gitu. Nah ini sebenarnya yang menjadi hal-hal yang perlu kita perjuangkan. Akhirnya kita tidak hanya berbicara masalah jangka pendek dan jangka panjang, tapi ini masalah kemanusiaan. Betul. Begitu. Yang mana nggak cukup kita analisis jangka panjangnya ini akan berdampak bagus gitu. Bahkan ini untuk pembangunan ini akan masuk dalam sebuah hal-hal yang bermanfaat atau mungkin jangka panjangnya gitu. Iya begitu. Cuman kan kalau namanya masalah kemanusiaan kita nggak pakai tawar. Betul. Nggak bisa tawar-menawar masalah. Harga mati itu sudah. Ya, apalagi kita punya tagline NKRI harga mati. Betul. Ya itu. Dan juga kan masuk di undang-undang perikemanusiaan kan. Gimana? Dalam artian sosialnya, kesejahteraannya, terus kemanusiaannya kan juga diatur dalam undang-undang. Dalam pembukaan sekalipun kan ada itu kan, sampai sila yang keberapa itu yang tentang kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan. Berarti secara tidak langsung kan bahwa pemerintah yang terjadi sampai aparat turun pakai seragam, berarti kan sudah melanggar dari undang-undang ini kan sebenarnya, bukan ya. Belum lagi dari segi ekonominya, belum lagi dari segi mata air. Kalau dari segi ekonomi, kebetulan karena dari kita lihat, FEB juga ya. Saya dari ekonomi juga, betul. Cuman ya kita tahu sendiri lah, di perkuliahan itu ekonominya kita belajar masalah-masalah di birokrasi Bang, bukan masalah-masalah ekonomi begitu. Saya mau izin ya Bu Kom ya. Iya silakan. Ya udah kita ngerti juga yang begitu tuh. Ya saya tadi kembali ke topik ya. Kalau dilihat dari analisis ekonomi, jelas di sana itu penduduknya adalah berpendapatan dari hasil pertanian. Kalau seandainya lahan-lahan mereka dibebaskan dan menjadi lahan pertambangan, lalu apa yang akan menjadi pokok penghasilan mereka? Oke lah, pemerintah bakal ganti rugi atau memberikan kompensasi bahasanya. Cuman apakah kompensasi itu akan mengembalikan gitu? Mengembalikan yang pertama bukan dari sisi ekonomi saja Bang, tapi kita perlu pahami bahwa masyarakat di sana bertani itu adalah warisan leluhurnya yang dari sebelum-sebelumnya. Iya. Apakah nanti yang begitu-begitu tuh juga bisa dikembalikan? Kan tidak. Mungkin kalau seandainya dari pemerintah bisa memberikan ganti rugi sesuai apa yang udah mereka ambil, tapi apakah hal-hal yang sedemikian itu bisa diganti? Nah, itulah mengapa di sana gitu, dan kita sebagai salah satu tim yang memperjuangkan bersolidaritas untuk memperjuangkan itu sampai sekarang masih kita perjuangkan, karena akan timbul banyak sekali problem setelahnya. Kompensasi yang diberikan ini kan cuma untuk sementara saja kan, dalam artian untuk jangka panjangnya udah dibiarin. Untuk kompensasi saya belum membahas atau menggali begitu dalam masalah kompensasi Bang. Cuman kalau seandainya kita balik nih ke kasus-kasus sebelumnya itu, cenderung kompensasi yang diberikan pemerintah itu tidak menjawab kerugian yang sudah diberikan oleh pemerintah sendiri.
Padahal jelas ini sudah menjadi tanggungan. Betul. Ini aja deh, stadion JIS ya. Ya yang baru itu. Masyarakat di sekitarnya itu diberikan kompensasi sejumlah uang. Tapi kemakmurannya itu tidak bisa dijamin oleh pemerintah. Maksud saya, nantinya kalau seandainya kita tidak usut tuntas atau tidak mengawal dengan baik, sahabat-sahabat atau teman-teman kita di sana akan merasakan yang begini Hal yang juga. sama juga, betul. Hal yang sama. Berarti pemerintah secara tidak langsung lebih menguntungkan para orang-orang investor, oligarki kalau bahasa mahasiswa itu kan Ya, sering gimana terlintas. Memang di eranya Pak Jokowi ini memang banyak sekali siapa bukom yang terjadi pembangunan dan lain Karena sebagainya. memang pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan infrastruktur. Kan ya. Betul. Jadi bagaimana dia mengoptimalkan dan memaksimalkan pembangunan. Cuma yang melaksanakannya itu yang caranya kurang etis kan gitu ya, bukan ya? Jelas. Tapi kalau kita mau bahas negara itu kayaknya kita perlu waktu lebih panjang. Panjang betul. Dan juga kita takut juga ini kalau ketika Enggak, kalau masalah takut ya kita nggak boleh takut harusnya, Bang. Oh gitu ya. Iya, harus disuarakan benar-benar yang begituan. Takutnya nanti ketika kita bahas negara, mengkritik negara, kita langsung ditangkap sama kepolisian ini Masa nanti. iya masih takut? Masa ya takut? Saya mau tanya nih, saya mau tanya. Kok saya jadi meragukan kepemian Anda Oh gitu nih? ya. Enggak. Harus dikawal memang ya seperti Betul. itu. Karena di PMI juga kan apa ya? Di PMI kan memang organisasi yang eksis, yang terkenal dalam pergerakannya kan sesuai dari namanya pergerakan mahasiswa kan, secara tidak langsung apapun itu kan pasti PMI ini garda terdepan dari suatu apapun itu kan ya, bukan ya. Terus pengertian aksi yang dalam artian yang dilakukan PMI ini apa gitu? Mungkin ya dalam artian secara spesifiknya itu menurut sampean bagaimana gitu? Apakah PMI ini hanya sekedar ini atau sekedar ini gitu kan? Iya, iya. Perlu kita bahas sedikit lah itu kan, agar podcast sore kali ini kita menarik juga Oh kan? gitu ya. Dan juga biar teman-teman PMI sahabat-sahabat yang lain yang mendengarkan ini kan bisa terketuk hatinya bahwa saudara-saudara kita yang ada di Wadas ini bukan cuma Wadas sebenarnya, banyak saudara-saudara kita yang perlu memang orang-orang PMI, warga-warga pergerakan ini ikut terlibat membantu gitu loh. Bukan hanya cuma di daerah setempatnya kan, kita yang jauh sekalipun kan kita wajib juga. Mm-mm. Kalau kita ngomongin aksi ya Bang, aksi itu kan tidak hanya berupa turun jalan kemudian kita pakai baliho-baliho atau apapun itu begitu. Dan sekarang ini sangat banyak bentuk-bentuk aksi yang lain. Pokok kalau seandainya kita geril ya wis gitu aja kan. Kita aksi ini solidaritas ini udah termasuk salah satu aksi. Kan begitu. Karena memang oke lah bencananya atau kejadiannya peristiwanya ada di Jawa Tengah. Cuman karena itu tadi kita yang kamu bilang kita adalah masyarakat pergerakan gitu. Kita mengatasnamakan PMI Unisma dan kita bersolidaritas untuk mengawal itu adalah termasuk salah satu aksi begitu Bang. Aksi media mungkin. Media itu kan sekarang sudah menjadi salah satu kontrol kekuasaan ya. Betul. Nah, Di era kalau seandainya kita mau tembak di sana bisa gitu. Maksud saya kalau seandainya kita bicara aksi, saya rasa dan aksi ini harus sampai begitu. Poin tersampaikan atau tepat sasaran. Gerakan-gerakan yang masif dan aksi-aksi solidaritas seperti itu yang menurut saya akan lebih penting digerakkan. Karena nanti dengan yang seperti itu maka akan terspektrum mohon maaf, dan menjadi satu gerakan yang emang benar-benar tembus begitu. Jadi tidak terstruktur lah. Ya seperti itu. Ya itu kalau ngomong aksi begitu. Jadi nggak muru-muru kita gembor-gembor dan apapun sebagainya itu. Yang penting tuntutan kita tersampaikan kan, itu kan poinnya.
Tapi ini Bukom, tadi kan Bukom sempat berbicara terkait media kan. Kita tahu sendiri bagaimana media sekarang kan bagaimana, dan dibandingkan dengan media yang berapa tahun kan. Dalam artian media ini kan ada beberapa media ini yang saya bilang beberapa media ya, oknum-oknum media ini yang malah pro dengan pemerintah. Jelas itu karena ya kita paham sendiri ya masalahnya di sana kenapa. Cuman akan saya sampaikan bahwa kita tidak kekurangan orang-orang baik di dalamnya. Tuh. Ya, yang berkuasa jelas mereka yang lebih tinggi kekuasaannya, kan kayak gitu. Betul. Walaupun kita katakan bahwa pengaruh media ini, media adalah salah satu kontrol pemerintahan mungkin atau kontrol kekuasaan gitu. Tapi jangan lupa hal-hal seperti itu jelas akan terkontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi di atasnya. Apa itu? Yes, kita tahu sendiri ya gitu. Kalau saat-saat seperti ini Betul, mungkin. betul. Tapi catatannya adalah jangan lupa kita tetap punya barisan-barisan yang peduli atau barisan-barisan yang masih memperhatikan kemanusiaan. Buktinya tuntutan-tuntutan kita kan sampai hari ini tersampaikan. Ada beberapa yang tersampaikan. Karena kalau tidak dari bantuan-bantuan kebaikan teman-teman kita ya dari siapa lagi kan begitu. Itu tersampaikan, apakah kira-kira nanti itu akan di follow up itu dalam untuk keberlanjutannya itu kan? Kita itu kan hanya punya asesmen, Iya. tidak punya suara yang menentukan. Oh, gitu ini kan ya? bukan pilkada kan Iya. maksudnya. Iya kan? Siapa tahu kan dalam artian dari desakan akar bawah rumput ini kan. Loh jangan lupa yang tadi saya katakan masalah di Kendal tadi, Kendal ya, Kendal. Kendal. Saya ingat ini Kendal ya. Itu juga dulu mengundang asing massa yang sangat banyak. Tapi kenapa tetap kalah? Ya itu kita cuma punya asesmen tadi. Tidak punya hak suara yang harus diperhitungkan. Paham ya maksud saya? Betul, Saya betul. khawatir salah Enggak, menyampaikan, tapi enggak, bisa ya benar. ditafsirkan ya. Betul sekali itu. Padahal dulu itu saya pas waktu kecil itu pernah dengar itu bahwa rakyat itu suara Tuhan. Suara Tuhan ya. Iya. Waktu kecil. Waktu Sekarang udah gede. udah besar. Dan kita juga apa ya, ternyata begitu ya orang-orang pemerintahan ya. Tidak apa ya, mengkaji secara detail dari beberapa aspek, dari beberapa poin, dari beberapa penjuru terkait apa yang akan dilakukan kan gitu. Mungkin hukum adalah sedikit mungkin apa ya, kayak statement untuk menutup kita podcast hari ini, podcast sore ini untuk terkait Wadas itu bagaimana, dan untuk pesan-pesan buat sahabat-sahabat PMI yang lainnya ataupun saudara-saudara kita Kandayunda ataupun Cipayung lah kita bilang gitu kan. Mungkin ada pesan buat orang-orang aktivis ini biar bergerak kan sebelum nanti memakan korban lagi kan gitu kan. Mengobati lebih baik daripada apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Mungkin kalau seandainya bicara Wadas, ini bukan Wadas saja ya, Pak. Iya. Beberapa peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan sekarang terjadi tapi tidak menjadi fokus utama kita, maka saya akan katakan bahwa ayo kita kawal bersama yang begitu. Karena walaupun kita berbicara isu lokal, kalau seandainya sudah ngomong media dan sampai kemana-mana, maka jelas akan menjadi isu nasional dan itu kewajiban kita untuk Betul. membelanya. Betul. Begitu. Jadi jangan putus asa ya. Dan selalu berprinsip, saya rasa sangat disayangkan nanti ketika kita sudah bersolidaritas, sudah masif dan segala macam itu dalam gerakan, ternyata muncul beberapa kondimen biasanya kalau orang masak ya, kondimen yang itu nanti akan menggoyahkan kita. Itu janganlah yang seperti itu. Kita bawa marwah kita sebagai masyarakat pergerakan, apa-apa yang perlu kita perjuangkan gitu. Ya, mungkin itu Pak. Jadi tetap kawal gitu sehingga akan terspektrum menjadi satu dan itulah adalah power kita. Betul. Maka yang tadi yang saya katakan bahwa kita cuma punya asesmen, maka kita punya suara akhirnya. Yang itu jelas akan dipertimbangkan sangat kuat. Kalau kita mau flashback jelas kita tidak kekurangan tokoh untuk kita berkaca. Kita tidak kekurangan peristiwa untuk kita berkaca. Bahkan alumni-alumni kita sendiri begitu. Tidak sedikit yang menjadi aktif 98 waktu itu kalau kita mau bicara ke sana. Ya mungkin itu, Pak.
apalagi selain kata semangat gitu saya bisa sampaikan ya. Semangat tanpa batas. Totalitas luar binasa. Oh, iya. Ya itu. Jadi saya mau katakan bahwa fokus tembak pada nadi musuh, gerilya. Kita pakai gaya Panglima Sudirman. Gerilya Tan Malaka. Tan Malaka juga kan banyak para aktivis-aktivis Tapi terdahulu saya kan. bilang ya wes itu kalau seandainya mau berbicara masalah pergerakan-pergerakan. Dan Menarik saya- sekali. Ya, tapi saya masih ingin sekali berbicara masalah aktivis-aktivis perempuan itu, Pak. Saya grogi. Udah habis ya, udah habis ya. Iya. Saya grogi di sini nih sama Bukom karena mungkin Iya. awal saya orangnya nggak pernah berhadapan langsung sama wanita. Oh gitu ya. Jadi Ini first time nih. first time awal ini kita ini. Maafin saya ya. Terima kasih Bukom untuk jadi presenter kita, untuk jadi pemateri, pemantik, untuk Enggak lah, enggak pemateri, kita belajar bersama. Ya gitu ya. Kalau nanti ada kata-kata yang salah dari saya, tolong koreksi kan kayak gitu ya. nggak ada salahnya kan kita manusia kan. Iya. Terima Apalagi kasih. kita ini ya terbatas waktu juga ya, Bang. Betul. Ah, iyalah. Sibuknya Bukom ini pasti luar banyak. Enggak biasa. Terima kasih Bukom atas waktunya pada sore hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat, saudara-saudara yang melihat podcast kita sore ini. Mungkin kawal terus apapun isu dari yang ada yang mengena pada saudara-saudara kita. Tidak berhenti, kita terus tetap semangat, jangan pantang mundur. Mungkin itu saja dari saya mohon maaf jika ada kata dalam penyampaian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.